Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan soal Ude Buana, di mana kita akan mengerjakan entry jurnal dari transaksi nomor 11 sampai dengan 15. Karena di video sebelumnya kita sudah mengerjakan dokumen transaksi 1 sampai dengan 4, yang ini videonya, 5 sampai dengan 10, yang ini videonya. Jadi kali ini kita akan mengerjakan dokumen transaksi 11 sampai dengan 15. Berikut ini caranya. Ini adalah soalnya dan ini adalah lembar kerjanya. Untuk dokumen transaksi nomor 11 ini merupakan nota kredit, di mana ini merupakan retur pembelian. Maka kita akan mencatat ke dalam jurnal umum. Kita lihat jurnal umumnya. Kita buat tanggalnya, ini tanggal 11. Kita buat keterangannya NK strip 1. Lalu untuk nama akunnya, ini kan retur pembelian. Jadi kalau kita lupa nama akunnya, kita pertama debitnya itu kita lihat aja jurnal pembelian. Kalau di jurnal pembelian bagian kredit kita debitkan. Nah, jadi akun payable-nya kena retur pembelian, kita debitnya adalah account payable. Ini dia nama akunnya ya. Lalu untuk kreditnya yang ada di sini debit, kita kreditkan. Merchandise inventory. Lalu berikutnya adalah PPN income. Kita cari nomor akunnya, account payable. Lalu merchandise inventory. Jadi kalau lupa akunnya, lihat aja yang ada di jurnal pembelian, lalu dipindah posisi. Yang tadinya kredit didebitkan, yang debit dikreditkan. Oke, angkanya, untuk angkanya kita lihat di nota kreditnya. Untuk total dari account payable, kita ambil yang jumlah paling bawah ini, 45.100.000. Untuk merchandise-nya kita ambil total harga ini. PPN-nya kita ambil dari PPN-nya. Karena pembelian itu returnya PPN-nya PPN income. Oke, kalau udah, karena ini ada kalimat merchandise inventory, harus kita masukin ke inventory card. Yang pertama, ini kita buat dulu. Namanya kita buat retur pembelian, karena retur pembelian di sebelah kredit. Kalau bingung kok ditaruh di sebelah kredit, kita lihat di general journal. General journal, posisi merchandise ini ada di sebelah kredit, makanya kita taruh di out. Nah, yang pertama HPP, barang yang dikembalikan adalah 1 unit. T1. Oke, berarti total dikurangi yang kita kembalikan. Oke, kalau udah ke barang yang berikutnya.
Ini yang ini barangnya 2 yang dikembalikan. Kita kembalikan 2. Harganya 12.500.000. Jadi saldonya 20 dikurangi 2 jadi 18. Oke, sudah selesai untuk retur pembelian. Jadi kalau ada retur pembelian kita input di general journal lalu ke inventory card. Oke, kalau udah ke dokumen berikutnya yaitu dokumen 12. Dokumen 12 ini merupakan bukti penerimaan kas. Jadi kalau bukti penerimaan kas, kita masuk ke dalam cash receipt journal. Kita tulis tanggalnya, tanggal 12. Evidence numbernya kita masukkan yang ini, BKM 12-3. Oke, lalu nama dari customer-nya. Lalu kita terima uang sebanyak 180.400.000 rupiah. Jadi angka ini kita pindahkan ke kolom cash in bank karena kita terima uang, dan untuk melunasi piutang maka kita masukin ke account receivable seperti ini. Sama angkanya 180.400.000 rupiah. Kita pindahkan ke dalam cash in bank dan account receivable. Seperti ini aja. Karena kita tidak membuat kartu piutang. Selanjutnya adalah dokumen 13. Dokumen 13 ini merupakan penjualan tunai. Jadi kalau penjualan tunai kita input ke dalam cash receipt journal, masih di sini ya. Tanggalnya tanggal 13. Oke, ini dia. Penjualan tunai, kita buat aja keterangannya penjualan tunai. Karena penjualan tunai, kita terima uang sebanyak jumlah ini. Ini adalah angka dari cash in bank. Berarti kalau udah ada cash in banknya, berarti kita tinggal input yang bagian total harga ini. Nah, kita lihat jurnal sales journal. Sebetulnya sama seperti jurnal ini, cuman bedanya kalau kredit dia account receivable, kalau tunai cash in bank. Berarti kita sekarang perlu input sales sama PPN outcome. Nah, di kolom sebelah kredit, berarti bagian order. Jadi akunnya adalah sell dan PPN outcome. Untuk angka sales, kita ambilkan yang bagian jumlah harga ini, tinggal disalin saja. Lalu untuk angka PPN, kita tinggal pindahkan saja di PPN outcome. Karena penjualan harus ada COGS dan merchandise. Boleh kita taruh di cash receipt journal, boleh juga kita taruh di general journal, sama seperti jurnal yang ini, COGS dan merchandise. Jadi biar sama semua COGS-nya kita gabungin aja di general journal, misalnya seperti boleh juga.
Misal saya bikinnya di sini juga boleh. Berarti akunnya COGS dan merchandise. Ini ditaruh di cash receipt journal juga nggak masalah. Ditaruh di general umum juga boleh. Angkanya kita harus buat di inventory card terlebih dahulu. Barang yang pertama dulu kita jual. Sebanyak yang kita jual 7. Ini dia angkanya 7. Karena penjualan harganya ngikut yang ada di harga balance, harga saldo. Berarti saldonya dikurangi dengan yang kita jual. Oke, kalau udah kita barang yang berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah 8 yang dijual. 18 dikurangi 8 tinggal 10. Nah, angka yang ini 100 juta ditambah dengan 112 juta ini yang dipindahkan ke general journal yang angka COGS. Berarti COGS-nya adalah 112 juta ditambah dengan 100 juta. Seperti ini. Oke, kalau udah kita ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 14. Jadi kalau nota kontan ini tadi masuk ke mana? Ke cash receipt journal. Kita input dulu penjualan tunai, cash in banknya debit, kreditnya adalah sales dan PPN outcome. Angkanya disalin dari nota kontannya, kita salin. Lalu kalau untuk penjualan mau tunai mau kredit harus ada COGS dan merchandise. Boleh ditaruh di cash receipt journal, boleh juga di general journal seperti penjualan kredit. Kalau udah, kita ambil angkanya dari inventory card. Selanjutnya kita ke dokumen 14. Ini merupakan bukti penerimaan kas. Berarti kita akan input ke dalam cash receipt journal. Ya, kita lanjut lagi. Tanggalnya kita buat tanggal 14. Lalu kita tulis evidence number-nya BKM 12.4. Karena dari customer, kita tulis nama customer-nya. Yang kita terima adalah Rp28.600.000. Jadi langsung kita salin di cash in bank dan account receivable. Seperti ini aja caranya. Kalau udah, kita lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 15. Ini merupakan bukti pengeluaran kas, maka kita input ke dalam cash payment journal. Sekarang kita lihat tanggalnya, tanggal 15. Lalu nomornya kita masukkan ke evidence number. Kita tulis nama ininya, ini untuk keterangannya pembayaran PPN November. Kita tulis keterangan di sini. Kita buat PPN 6
November. Oke, angkanya 1.500.000. Berarti di cash in bank kita salin 1.500.000. Kita lihat di neraca saldo awal, ini dia. Di sini ada nama akun PPN payable nih, dia 1.500.000. Berarti pembayaran PPN November ini kita pakai akun yang ini, PPN payable. Berarti kita taruh di kolom other. Angkanya adalah 1.500.000. Jadi kita sudah mengerjakan dokumen 15 ini. Untuk pembayaran PPN bulan November, akunnya adalah PPN payable. Bisa dilihat di neraca saldo awal kita tadi. Ya, kalau udah, berarti kita sudah mengerjakan dari dokumen 11 sampai dengan 15. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.